Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, kita pagi ini dapat kembali bersama-sama mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kesibukan kita sepanjang hari ini, kita akan melanjutkan lagi perenungan kita pagi hari ini. Kita akan membaca Ulangan pasal 4 ayat 30 sampai ayat 31 saja. Karena tema kita adalah Allahmu adalah Allah penyayang. Allahmu adalah Allah penyayang. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi ini. Kami ingin mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati kami, agar firman yang kami renungkan membawa kami kepada Tuhan, iman kami kepada Tuhan, orientasi hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin bacakan untuk saudara Ulangan 4 ayat 30 sampai 31. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau dan tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudara, persoalan kita itu bukan berapa banyak janji yang Tuhan sampaikan sebetulnya. Kalau kita melihat perjanjian Allah itu dimulai dari Kejadian 3 ayat 15. Allah berjanji kepada Adam dan Hawa bahwa melalui benih perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Lalu kemudian perjanjian itu diulang lagi oleh Allah kepada Nuh. Perjanjian untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Dan penuhilah bumi. Diulang lagi sebagai sebuah perjanjian. Bukan perjanjian yang baru, tapi perjanjian yang sama, yang seharusnya memang untuk itulah manusia hidup di bumi ini. Perjanjian ini kemudian disampaikan kepada Abraham. Kalau saudara baca Kejadian 15, saudara akan ketemu perjanjian itu diikatkan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan bahkan Yakub. Perjanjian Allah diulang lagi dalam perjanjian-perjanjian berikutnya kepada keturunan-keturunan mereka. Sampai kemudian puncaknya Yesus lahir menjadi sama dengan manusia. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia bangkit pada hari yang ketiga untuk membuktikan maut tidak berkuasa atas dirinya. Maut itu telah dikalahkan sebagai bukti bahwa dia adalah Allah yang memberikan hidup yang kekal. Bahwa kematian tidak bisa menarik kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah kepada umatnya yang percaya kepadanya. Nah saudara, perjanjian mana lagi saudara yang perlu disampaikan oleh Allah? Persoalannya bukan berapa banyak perjanjian Allah yang diumbar sebagai bentuk janji-janji Allah. Kalau hal seperti itu, maka munculnya Allah berjanji, janji Allah, Allah berjanji, Allah berjanji, Allah berjanji. Berapa banyak janji Allah? Saudara, Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa setiap janji Allah pasti digenapi oleh Allah. Persoalannya bukan terletak pada berapa banyak janji yang Allah berikan supaya umat setia kepada Allah. Bukan berapa banyak janji yang Allah berikan kepada umat supaya umat itu menyembah Allah. Itu sama seperti orang tua yang memberikan gula-gula kepada anaknya supaya anaknya mendekat kepada dirinya. Orang tua berjanji memberikan A, B, C, D dan sebagainya supaya anaknya nurut kepada dia. Saudara, Allah bukan Allah seperti manusia yang mencoba memberi gula-gula kepada anak-anaknya supaya mendekat.
Saudara, Allah memberi janji bukan supaya umatnya mendekat kepada Dia. Karena perjanjian itu bukan iming-iming, tapi perjanjian itu adalah sebuah firman, sebuah pondasi yang memang itu berasal daripada Allah sebagai perjanjian antara Allah dan umatnya. Inilah dari pihakku. Maka Allah memberikan perjanjiannya yang secara turun-temurun diberikan kepada umatnya dan tidak pernah berubah janjinya itu. Bukan sebagai gula-gula. Jadi dari pihak Allah, janji itu bukan untuk daya tarik. Janji itu bukan iming-iming. Janji itu bukan hanya untuk menggertak. Bukan, saudara. Perjanjian ini adalah komitmen Tuhan kepada umatnya. Persoalannya bukan terletak apa yang dijanjikan Tuhan. Persoalannya terletak apakah kita serius dengan perjanjian Tuhan atau tidak. Kita serius dengan komitmen kita atau tidak terhadap perjanjian itu. Jadi bukan terletak seberapa banyak perjanjian, seberapa banyak akibat dari perjanjian itu. Apa yang dihasilkan, apa yang diberikan oleh Allah, bukan. Tapi seberapa serius kita terhadap perjanjian Allah. Dan kita hidupi perjanjian itu dengan serius atau tidak. Kita menjadi umat Tuhan yang serius atau tidak. Kita melayani pekerjaan Tuhan yang serius atau tidak. Atau kita melakukan itu hanya karena ada gula-gula yang akan kita cicipin, yang akan kita nikmati. Kalau hanya sekedar itu, forget it, saudara. Maka kita tidak akan pernah serius dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah serius melayani Tuhan. Kita tidak akan pernah serius beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, seberapa serius saudara dan saya dengan Tuhan dalam menghidupi perjanjian Allah dalam hidup kita. Kita harus serius saudara dengan Tuhan. Tidak boleh main-main. Alkitab mengatakan Tuhan adalah Allah penyayang. Ini adalah name, saudara, nama dari Allah. El Yahweh is love. Allah adalah penyayang. Penyayang di sini adalah nama yang disematkan, diberikan. Namanya adalah penyayang. God is love. Allah itu kasih. Penyayang yang mengasihi umatnya. Kenapa Allah disebut sebagai Allah yang mengasihi? Karena sekalipun umatnya jatuh di dalam dosa, tapi kalau dia serius mencari Tuhan, dia serius datang kepada Tuhan, hatinya terbuka, tangannya terbuka untuk menerima mereka kembali. Sama seperti Bapa yang menerima anak bungsunya yang sudah lama meninggalkan dia, yang sudah lama mendukakan hatinya, yang berlaku curang terhadap bapaknya dan terhadap kakaknya. Tetapi ketika anak bungsu yang nakal ini kembali kepadanya, tangannya terbuka untuk menerimanya kembali. Saudara. Menerima anaknya yang datang kepadanya, yang mencari dia. Jadi saudara, Allah penyayang. Ketika kita bertobat, kita kembali kepadanya. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh kepadanya, tangannya terbuka menerima saudara dan saya kembali dan menunjukkan kasihnya, kemurahannya, kebaikannya kepada saudara dan saya kembali. Jadi bersyukurlah saudara, kita punya Allah pencipta langit dan bumi yang disebut sebagai Allah penyayang. Allah menyayangi kita bagaikan biji matanya. Allah menyayangi kita karena kita ini adalah ciptaannya yang diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Saudara, apa yang disampaikan Musa ini berbicara tentang sebuah peristiwa yang akan datang sebetulnya.
ratusan bahkan ribuan tahunnya akan datang. Tetapi menariknya, Musa menyampaikan sebuah pesan penting. Sekalipun engkau sudah diserakkan, engkau ada di berbagai belahan bumi, di bumi ini. Tetapi ketika engkau mencari Dia, mencari Tuhan, Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Dia dapat ditemui. Oleh karena itu yang pertama, saudara, dimanapun kita berada saat ini, kalau kita mencari Tuhan, di tempat itulah kita dapat mencari Tuhan. Karena Allah yang kita cari juga ada di sana. Oleh karena itu Tuhan berkata kepada umatnya, beribadalah engkau di negeri orang, di tempat di mana aku serakkan engkau. Karena Allah pun ada di sana. Saat ini kita ada di Indonesia. Kita melihat Allah bekerja di Amerika. Kita mendengar Allah bekerja di Jawa Timur. Kita mendengar Allah bekerja di Jawa Barat. Kita mendengar Allah bekerja di Jakarta. Tapi kita juga mendengar Allah bekerja di Jawa Tengah. Kita juga mendengar Allah bekerja di Texas. Allah bekerja di California. Allah bekerja di Afrika, di belahan bumi lainnya. Kenapa, saudara? Orang-orang yang mencari Allah di belahan bumi yang berbeda, tetapi mereka mengalami kuasa Tuhan. Mereka mengalami manifestasi kuasa Tuhan. Ya, karena di mana mereka mencari Allah, di kota itu, di tempat itu, Allah berada di sana. Saudara. Wow, itu berarti kalau saudara dan saya mencari Allah di Serpong, maka Allah ada di Serpong. Kalau saudara dan saya mencari Allah di AOW, maka Allah ada di AOW. Oleh karena itu mari kita cari Allah di AOW. Karena di AOW Allah ada di sini. Allah ada bersama-sama dengan kita. Meskipun jauh dari pusat penyembahan di Yerusalem, jauh dari bait Allah, tapi kalau kita mencari Tuhan di tempat ini, di wilayah bumi manapun terbentang, tidak akan ada pemisah antara kita dengan Allah. Kalau kita mencari Allah dengan sungguh-sungguh, dimanapun kita mencari, termasuk di AOW, Allah ada di sini. Dan kalau kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh, Dia bekerja, Dia menyatakan manifestasi kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, hanya dibatasi dengan sebuah batasan. Kapan orang-orang yang mencari Tuhan ini bisa menemukan Tuhan? Kita bisa menemukan Tuhan dan mendapatkan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, kalau kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hasrat ingin berjumpa, dengan kerinduan ingin menyembah Allah, kepada orang-orang inilah Allah dapat ditemui. Allah dapat menjumpainya. Itu berarti, saudara, kalau kita beribadah kepada Tuhan hanya setengah hati, kita melayani Tuhan dengan setengah hati, kita memuji dan menyembah Tuhan dengan setengah hati, kita mencari Tuhan dengan setengah hati, saudara tidak akan menikmati anugerah Tuhan dengan utuh, dengan sepenuhnya, sebagaimana yang dijanjikan. Mereka yang berbalik kembali kepada Allah, dikatakan Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Kita akan berjumpa, menikmati anugerah Tuhan. Saya ingat ketika saya masih remaja, saudara, sekarang belum pernah terjadi peristiwa itu. Setelah saya bertobat,
tahun 89, 88, 89. Setelah papa saya meninggal itu. Saya kalau berdoa pegang gitar, pelan-pelan saya menyanyi. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan, punya mula kehormatan, kemasyuran, dan seterusnya. Saya nyembah Tuhan, saya nyembah Tuhan, saya nyembah Tuhan. Di pagi hari, mungkin sekitar 3:30, sekitar jam 4. Sebelum saudara-saudara kita melakukan sembahyang, saya sudah bangun lebih dulu, menyembah Tuhan. Suatu saat, saudara, ketika saya menyembah Tuhan, saya rasa kehadiran Tuhan itu begitu kuat di depan saya. Dan seperti ada sosok pribadi yang agung mulia di depan saya. Wow, luar biasa. Penyembahan saya menjadi sebuah penyembahan yang menggetarkan hati, menggoncangkan hati. Sampai saya tidak tahan, akhirnya menangis. Di pagi itu, saya rasa Tuhan hadir. Lalu kemudian setelah saya paginya saya sekolah, siang saya biasa ke rumah ibu rohani saya untuk berdoa siang hari. Di tempat itu saya berdoa. Lalu kemudian saya tunggu ibu rohani keluar dari kamarnya. Lalu kemudian saya cerita, gak tahan untuk menceritakan itu. Dan ibu rohani saya berkata, Nang katanya, kamu ini istimewa di hadapan Tuhan. Orang kayak kamu dikunjungin Tuhan, itu Tuhan Nang katanya. Wow, dia berkata itu Tuhan Nang. Tuhan menjumpai kamu Nang. Saudara, background seperti apapun kita, tidak peduli semiskin apapun kita, seburuk apapun keadaan kita, situasi kita, kondisi kita, tidak akan pernah menghalangi kita, menghambat kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun kita, dari latar belakang apapun kita, dari suku manapun kita, berasal dari daerah manapun kita. Kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia sedia untuk menjumpai kita dan memberikan anugerah kepada saudara dan saya. Saudara, hal berikutnya yang perlu kita pahami adalah kadang-kadang Tuhan menggunakan bagian-bagian dari kehidupan kita yang sulit. Kadang mungkin kita mengalami pergumulan yang berat secara ekonomi, secara keuangan, secara fisik. Kita mengalami situasi di mana kita mengalami dead end, gang buntu, jalan buntu. Kita tidak tahu jalan keluar mana yang harus kita tempuh. Tapi seringkali, percayalah, Tuhan menggunakan keadaan saudara, situasi-situasi hidup yang saudara alami, untuk mendorong saudara dan saya mencari Tuhan. Cilakanya sudah menderita kita tidak mencari Tuhan. Cilakanya sudah mengalami situasi dead end sekalipun kita tidak mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan yang lain. Saudara percayalah, Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah penyayang. Dalam situasi kondisi apapun kita mencari Dia. Dan memang itu merupakan satu hal yang seringkali Tuhan izinkan. Supaya kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan berharap kepada Tuhan untuk menerima mujizat. Untuk mengalami mujizat. Mengalami kuasa Tuhan. Untuk dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya berdoa saudara. Supaya kita semakin setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari saudara ingat, serius kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus adalah Allah penyayang. Allah mengasihi saudara. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami, Engkau adalah Allah penyayang, Allah yang mengasihi kami. Agar kami sadar bahwa di balik semua orang yang meninggalkan kami,
Di balik semua orang yang tidak mengasihi kami, ada satu pribadi yang mencintai kami. Dan ketika kami mencari pribadi itu dengan sungguh-sungguh, maka Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus akan menjumpai kami dan akan memanifestasikan kuasa dan anugerahnya dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan semua aktivitas dan kesibukan kami sepanjang hari ini. Dan kami ingin menikmati perjanjian Tuhan direalisasikan menjadi bagian dari hidup yang kami hidupi setiap hari. Berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati studi kami, anak-anak kami, mencapai masa depan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan dan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Selamat menikmati hari ini. Selamat menikmati anugerah Tuhan. Dan selamat berjumpa dengan Tuhan yang mengasihi saudara. You are blessed.